Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Salah satu sentimen positif dari dalam negeri yang mengangkat berasal dari efek pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Ganjar Pranowo efek tidak langsung bekerja ke pasar keuangan karena ada jeda cukup lama antara pengumuman dan pasar dibuka kembali karena masih cuti bersama. Ganjar Pranowo telah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan selama masa jabatan gubernurnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa ia akan melanjutkan program-program Jokowi di bidang-bidang tersebut jika terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Salah satu kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap berhasil adalah program pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, seperti proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api. Ganjar Pranowo juga telah mencanangkan program pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, seperti pembangunan jalan tol dan revitalisasi jalur kereta api. Oleh karena itu, ia mungkin akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang dimulai oleh pemerintahan Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Meskipun tidak ada suatu saham yang kita dengar berkaitan langsung dengan Bapak Ganjar Pranowo, seperti pada politisi lainnya. Stabilitas politik dan ekonomi yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan investasi yang menarik bagi investor. Berikut ini analisa daftar saham yang berpotensi membawa IHSG di atas 7.000. Pertama adalah saham Bank BBCA. Selama bulan April investor asing sudah masuk sebanyak 5,3 triliun rupiah, dan harga sahamnya sudah naik sebanyak 4,32%. Saat akhir bulan April ini, BBCA bertahan di harga 9.050 per lembar saham. Kedua adalah saham Bank BBRI. Selama bulan April investor asing sudah masuk sebanyak 4 triliun rupiah, dan harga sahamnya sudah naik sebanyak 6,92%. Saat akhir bulan April ini, saham Bank BRI bertahan di harga 5.100 per lembar saham. Ketiga adalah saham Telkom. Selama bulan April investor asing sudah masuk sebanyak 2,6 triliun rupiah, dan harga sahamnya sudah naik sebanyak 4,94%. Akhir bulan April ini, harga saham Telkom bertahan di harga 4.250 per lembar saham. Keempat adalah saham Bank BNI. Selama bulan April investor asing sudah masuk sebanyak 1,6 triliun rupiah, dan harga sahamnya naik sebanyak 4,43%. Pada akhir bulan April ini, harga saham BBNI bertahan di harga 9.425 per lembar saham. Kelima adalah saham Bank BMRI. Selama bulan April investor asing sudah masuk sebanyak 1,3 triliun rupiah, dan harga sahamnya hanya naik sebanyak 2,23%. Di akhir bulan April ini, harga saham Bank Mandiri bertahan di harga 5.175 per lembar saham. Selain kelima besar saham-saham yang diborong investor asing selama bulan April ini, berikut ini juga saham yang masih diminati oleh investor asing meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, yaitu saham Antam, sudah diborong sebanyak 908,7 miliar rupiah, dan sampai video ini dibuat bertahan di harga 2.100 rupiah. Selanjutnya saham Astra International, investor asing sudah masuk sebesar 524 miliar rupiah, dan sampai video ini dibuat bertahan di harga 6.750 rupiah. Saham MDKA, investor asing masuk 366,3 miliar rupiah, dan sampai video ini dibuat bertahan di harga 3.940 rupiah. Selanjutnya saham Indofood CBP Sukses Makmur, investor asing sudah masuk sebesar 256,4 miliar rupiah, dan sampai video ini dibuat bertahan di harga 10.575 rupiah. Terakhir,
adalah saham Indosemen Tunggal Prakarsa. Investor asing baru masuk sebesar Rp239,3 miliar, dan sampai bulan April ini bertahan di harga Rp10.850. Tulis di kolom komentar ya, jika ada saham-saham di atas yang memberimu cuan di bulan April ini. Selain saham-saham yang diborong investor asing, saham di sektor konstruksi juga mengalami kenaikan semenjak penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres pada tanggal 21 April lalu. Pertama ada saham Wijaya Karya, selama 1 minggu terakhir sudah naik sebesar 10% dan bertahan di harga Rp605. Selanjutnya saham PT PP, selama 1 minggu terakhir juga naik sebesar 11,11% dan bertahan di harga Rp650 per lembar. Kemudian saham Adikarya, selama 1 minggu ini ikut naik sebesar 9% dan bertahan di harga Rp436. Dan saham Waskita Karya yang hutangnya paling banyak, yang sudah sempat dibahas pada video ini, juga ikut-ikutan naik sebesar 8,48% dan bisa bertahan di harga Rp230. Selain saham-saham yang mengalami kenaikan semenjak penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres pada April 2023 ini, di bulan Mei 2023 nanti, IHSG bisa dihantui oleh sell in May and go away, adalah sebuah strategi investasi yang mengatakan bahwa investor sebaiknya menjual saham mereka di bulan Mei, dan menunggu hingga September atau Oktober untuk kembali membeli saham. Meskipun tidak ada bukti yang cukup kuat selama 2 tahun terakhir, untuk mendukung efektivitas dari strategi, sell in May and go away. Beberapa saham berikut ini bisa menjadi beban atau yang mungkin menghambat kenaikan IHSG di bulan Mei 2023. Pertama, adalah saham Gotoh, yang paling banyak dijual oleh investor asing, yaitu sebesar Rp654,7 miliar. Pada bulan April sempat turun di bawah Rp90, dan pada akhir bulan April ini bertahan di harga 104 per lembar saham. Selanjutnya, adalah saham United Tractors Tbk, yang sudah dijual oleh investor asing, yaitu sebesar Rp502,9 miliar. Pada bulan April sempat naik ke level harga 31500 dan akhirnya dibanting setelah cum date dividen, dan hingga video ini dibuat masih turun hingga harga Rp28.900 per lembar saham. Kemudian, ada saham Indo Tambang Raya Megah Tbk, yang sudah dijual oleh investor asing, yaitu sebesar Rp276,6 miliar. Juga dibanting setelah cum date dividen di awal April ini, dan hingga video ini dibuat masih turun hingga harga Rp3.300 per lembar saham. Selanjutnya, adalah saham Bank Jago Tbk, yang dijual oleh investor asing, sebesar Rp138,6 miliar. Harga sahamnya turun sebanyak 7,17% selama bulan April ini, dan bertahan di harga Rp2.070 per lembar saham. Dan, yang terbanyak selanjutnya dijual oleh investor asing adalah, saham Bukit Asam Tbk, dijual sebanyak Rp114,7 miliar, namun harga saham PTBA malah naik sebesar 8,66% di bulan April ini, dan saat video ini dibuat bertahan di harga Rp4.140. Investor saham harusnya waspada, karena kemungkinan PTBA akan segera membagikan dividen dalam porsi jumbo, dan untuk menghindari dividen trap, bisa kawan-kawan cek tips dan triknya pada video analisa saham PTBA berikut ini. Demikianlah analisa beberapa saham yang berpotensi membawa IHSG ke level yang lebih tinggi, maupun bisa jadi membawa tekanan ke bawah akibat dari sell in May and go away yang berpotensi terjadi di bulan Mei 2023 ini. Sebagai calon presiden, Bapak Ganjar Pranowo bisa membawa efek yang positif karena keterkaitan dengan kinerja Presiden Jokowi, sehingga dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor. Tulis di kolom komentar ya, bagi kawan-kawan investor yang ingin dibuatkan video analisa saham-saham yang berkaitan dengan politisi-politisi berikut ini,
seperti video saham dari Bapak Sandiaga Uno. Karena efek dari Bapak Ganjar Pranowo sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung dengan saham-saham yang listing di bursa. Semoga analisa dan informasi dari video ini bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.